Teman-teman yang di Zoom, ya, kedengaran loh. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayahnya lah kita masih bisa sempat hadir di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman yang di kelas maupun yang di Zoom, ini merupakan penampilan dari kelompok 1 yang nantinya akan membahas tentang kurikulum matematika di sekolah dasar. Adapun teman kelompok saya, kelompok 1 yang pertama Anissa Hayati Nurkafa, yang kedua saya sendiri Fadil Amir, yang ketiga ada Mas Fatur Rizky, dan yang keempat ada Hilya. Nah, baik, nanti dalam diskusi kita ada 2 sesi. Yang pertama sesi diskusi dan yang kedua sesi tanya jawab jika waktunya memungkinkan. Baik, sesi presentasi akan dibuka dengan saya sendiri, di mana saya akan membahas tentang perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Teman-teman di Zoom bisa melihat yang saya tampilkan di sini ada road atau perjalanan kurikulum yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kalau berubahnya Menteri Pendidikan, bakal berubah juga kurikulum yang ada di Indonesia ini. Yang pertama itu kurikulum 1957. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1952. Terus yang ketiga kurikulum 1964, kemudian kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum suplemen 1999, yang kemudian berubah lagi menjadi kurikulum berbasis kompetensi KBK, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, di sini untuk generasi kita yang kemarin sempat dapat, dan seperti kita ketahui kalau di kurikulum KTSP ini materi pelajarannya itu masing-masing, seperti IPA tersendiri, matematika sendiri. Kemudian berubah lagi ke kurikulum K13, yang mana seperti kita ketahui di sini udah pembelajarannya tematik atau campur aduk. Kemudian ya yang terakhir ini yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Nah, apa sih yang menjadi tantangan atau trigger sehingga kurikulum K13 ini diubah ke kurikulum merdeka? Nah, nantinya pembahasan ini akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Yang akan membahas pertama, saya persilahkan untuk Mbak Hilya membahas tentang kurikulum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan dan kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13 ataupun Kurtilas.
Kurikulum 2013 merupakan langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Pengembangan kurikulum 2013 diorientasikan untuk peningkatan dan keseimbangan yang mencakup kompetensi sikap, attitude, pengetahuan atau knowledge, dan keterampilan secara terbatu atau skill. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam perjalanan pasal 35, kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Nah, ini merupakan tantangan pengembangan kurikulum 2013 yang terbagi menjadi internal dan eksternal. Pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Yang pertama yaitu ada tantangan internal. 1. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Kemudian ada tantangan internal, eksternal, mohon maaf, yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Kemudian ada tantangan masa depan antara lain globalisasi yang mencakup WTO, ASEAN, APEC, dan KAPTA, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu, investasi, dan transformasi pada sektor pendidikan, materi tim, dan PISA. Kemudian ada kompetensi masa depan, antara lain mencakup kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan minat atau bakatnya. Kemudian ada persepsi masyarakat antara lain menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, dan juga kurang bermuatan karakter. Kemudian ada perkembangan pengetahuan dan pedagogi, antara lain ada neurologi, psikologi, observation dan based atau discovery learning, dan collaborative learning. Selanjutnya ada fenomena negatif yang mengemuka, antara lain perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian. Kemudian ada tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Difokuskan juga pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajari secara kontekstual. Kemudian ada kurikulum Merdeka. Ini yang sedang kita gunakan sekarang, yaitu kurikulum Merdeka merupakan suatu upaya dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus ataupun kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran dan pada masa pandemi. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi terkait dengan kurikulum
Nah, seperti kita ketahui, teman-teman semua, bahwa kurikulum itu berubah seiring pergerakan zaman dan tuntutan. Jadi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya moderator dan teman-teman. Sebelumnya telah disampaikan ya terkait adanya kurikulum yang sedang berjalan. Kan saat ini ada beberapa sekolah yang memang sudah menggunakan full kurikulum Merdeka dan ada yang masih kelas 1 dan kelas 4 saja. Nah, hal ini tentu saja adanya perubahan ini tidak melulu dengan konsep dan penyampaian yang sama. Pasti ada perbedaan di antara kedua kurikulum ini. Sehingga tujuan-tujuan dengan apa yang sudah disampaikan tadi akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalau sebelumnya trigger yang telah disampaikan untuk perubahan kurikulum adalah update-nya zaman dan tentang kebutuhan serta perkembangan peserta didik karena kita fokus dengan peserta didik untuk perkembangannya. Di sini saya akan menyampaikan 7 perbedaan yang ada pada kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Mungkin yang sangat signifikan terlihat adalah saat pembagian kelas ya, kelas tinggi, kelas rendah, fase B dan untuk seperti yang tadinya tematik akhirnya dipecah kembali. Nah, di sini saya akan menyampaikan dasar-dasarnya atau apa aja sih yang sebenarnya menjadi perbedaan yang signifikan dari kedua kurikulum ini. Yang pertama, dari kerangka dasar. Kurikulum 2013 itu kerangka dasarnya adalah rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Nah, di kurikulum Merdeka ini masih menggunakan landasan yang sama atau kerangka dasar yang sama, namun ditambahkan dengan mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang seperti yang kita ketahui ya, ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selanjutnya di bagian kompetensi yang dituju untuk kurikulum K13 ini adanya KI dan KD, kompetensi dasar yang berupa lingkup atau urutan skop yang dikelompokkan pada 4 KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti yang sudah tertampil di depan, mungkin adanya KD dalam bentuk poin-poin dan KI-KD hanya terdapat pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ya, untuk KI yang pertama, yang 1 dan kedua. Serta ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, di kurikulum Merdeka ini perbedaannya itu capaian pembelajaran yang disusun per fase. Jadi di sekolah dasar itu ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Fase A terdiri dari kelas 1 dan kelas 2, fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4, serta fase C yang terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkaikan pengetahuan sikap dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Nah, yang selanjutnya yaitu dari struktur kurikulumnya. Untuk di K13 seperti yang sudah tertampil, jam pelajaran atau JP diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dan setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik dan akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajarannya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan utama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk pembagian jam pelajaran itu dibikin per tahun. Mohon maaf, dibuat per tahun. Satuan pendidikan dapat mengatur alokasi waktu pembelajaran secara fleksibel untuk mencapai JP yang telah ditetapkan. Mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, merupakan paduan dari IPA dan IPAS. Jadi IPS. Jadi untuk di kurikulum Merdeka sudah tidak terpisah lagi antara IPA dan IPS, tapi digabung menjadi IPAS. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan tergantung kesiapan dari satuan pendidikan tersebut. Selanjutnya untuk proses pembelajarannya ya. Kalau dari kurikulum 13, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Pada umumnya, pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka untuk
kokurikuler dialokasikan beban belajar maksimum 50% di luar tatap muka. Tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus sehingga pada umumnya diserahkan kepada kreativitas guru pengampu. Sedangkan di kurikulum Merdeka menguatkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 7-80% dari jam pelajaran dan untuk kokurikulernya melalui proyek muatan P3 sekitar 20-30% jam pelajaran. Untuk yang selanjutnya di tahap penilaian, untuk di kurikulum ke-13, penilaian formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik. Nah, untuk di kurikulum Merdeka, penguatannya pada asesmen formatif, penguatan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Selanjutnya menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan sebelum. Nah, selanjutnya ada perangkat ajar yang disediakan pemerintah dari kurikulum 13, itu adanya buku teks dan buku non-teks. Dan untuk kurikulum Merdeka ditambah dengan modul ajar, tujuan pembelajaran, dan contoh penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, contoh kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, selanjutnya ada perangkat kurikulum dari pedoman implementasi kurikulum, paduan penilaian, dan panduan pelajaran setiap jenjang, itu untuk di K13-nya, dan yang untuk di kurikulum Merdeka, panduan pembelajaran dari asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, dan pelaksanaan pendidikan inklusif, panduan penyusunan program, pembelajaran individual, modul layanan, bimbingan konseling. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan dari kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka yang mungkin dirasa tidak begitu signifikan hanya pada proses pembelajaran dan beberapa yang untuk dirancang. Mungkin saya kembalikan ke moderator kembali. Terima kasih. Ya, baik, saudara pemateri. Nah, seperti yang kita ketahui tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka, di mana tadi ada perbedaan pada kerangka dasar kurikulum K13 bagaimana, kurikulum Merdeka itu bagaimana, kompetensi dasar yang dituju itu bagaimana. Selanjutnya kita beralih ke materi matematika di sekolah dasar yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rizky. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Moderator. Bagaimana teman-teman sejauh ini apa yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi? Sudah cukup jelas ya mengenai kurikulum antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Terdapat beberapa perbedaan yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan matematika di sekolah dasar. Sebelum kita lanjut membahas, saya ingin bertanya dulu nih, baik ke teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di kelas. Apa sih yang terbesit di pikiran kita kalau kita mendengar matematika? Silahkan. Oke, kata Mbak Wayan menghitung. Mas Jihat apa? Angka. Terus lagi? Mbak Fai apa? Ya, ada susah, matematika susah. Oke. Mungkin ada lagi? Ada yang menakutkan. Kenapa? Gurunya killer. Oh ya. Oke. Ilmiah? Menyenangkan, itu yang saya tunggu. Nah, oke. Kenapa sih kebanyakan dari kita atau kebanyakan siswa itu menganggap matematika sebagai pelajaran yang susah? Seolah-olah matematika ini menakutkan. Kenapa matematika tidak dibawa sebagai pembelajaran yang menyenangkan? Kenapa siswa kurang menyukai matematika? Itu menjadi PR untuk kita bersama. Ya. Nah, kita masuk ke matematikanya.
matematika ini adalah sebuah bidang ilmu mengenai pola, sifat, dan konsep terstruktur yang saling berhubungan untuk mendefinisikan kebenaran secara cermat, jelas, dan akurat. Untuk mendefinisikan kebenaran ya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari matematika? Kenapa siswa kita harus belajar matematika? Mungkin dari Zoom ada yang ingin menjawab? Kenapa kok matematika harus diajarkan? Nanti dulu. Karena berguna untuk kehidupan sehari-hari, Mas, Ayo dari Zoom, bagi anak-anak tersebut. Membentuk kami penalaran tunggu logis, Mas. pendapatnya. Membentuk penalaran logis anak. Halo? Ya, Ibu. Ya, menurut saya sangat penting karena selain materinya juga membantu membentuk penalaran logis anak. Membantu Membentuk penalaran, oke. logis. Untuk membantu penalaran. Mungkin ada lagi teman-teman? Matematika penting dalam Ayo kehidupan silahkan sehari-hari. berpendapat. Ya, yuk. Ya, oke, kalau kata Mbak Hilya, biar kita bisa menghitung uang. Oke, terus apa lagi kira-kira? Halo, Kenapa kok halo, kita harus belajar matematika? halo, Kenapa murid kita harus mempelajari matematika? halo, halo, halo. Critical thinking. Oke, melatih critical thinking. Apa dari tidak tahu menjadi tahu, dari itu menjadi bisa, dari tahu menjadi mengerti. Oke, berarti peningkatan kognitif ya? Ya, betul. Oke. Supaya hidupnya sistematis. Supaya hidupnya sistematis. Oke. Ya, itu betul juga. Nah, nantinya dalam kehidupan sehari-hari, matematika ini berguna untuk kita menyelesaikan masalah. Ya. Dan kita mengambil keputusan. Hampir seluruh hal yang ada di dunia ini, di kehidupan kita, pasti berkaitan dengan matematika. Sesimpel kita membeli makanan. Harga makanan harga makanan misal 12.000, uang kita 15.000, penjualnya akan menyelesaikan masalah tersebut, ya kan? Apakah nanti hasil akhirnya betul? Itu berpengaruh kepada keputusannya untuk memberikan kembalian kepada kita, ya kan? Kalau hasil hitungnya salah, maka kembaliannya juga keliru. Bisa saja kelebihan, bisa saja kurang, kan jadi tidak sesuai. Nah, untuk membelajarkan matematika di sekolah dasar, ini pembelajaran matematika sebagai proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik akan memperoleh pengetahuan tentang matematika yang dipelajari. Nantinya peserta didik akan menjadi cerdas dan terampil, serta mampu memahami dengan baik bahan atau materi yang kita ajarkan. Kemudian, kita sebagai guru hendaknya memfasilitasi, mendorong, dan mendukung siswa dalam belajar matematika. Penekanan pembelajaran matematika terletak pada penataan penalaran, pemecahan masalah, pembentukan sikap, dan keterampilan dalam menerapkannya. Oke. Kemudian, pembelajaran matematika di sekolah dasar digunakan untuk membekali siswa dengan kemampuan logis, analitis, sistematis, kritik, dan kreatif, serta kemampuan dalam berkolaborasi juga. Nah, seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan, berkaitan dengan kenapa sih siswa kita harus mempelajari matematika, ya ternyata jawaban teman-teman betul ya. Kemudian, bidang studi matematika yang diajarkan di SD itu mencakup 3 cabang besar, yaitu bilangan, geometri, dan statistika. Dari uraian tersebut, matematika SD merupakan ilmu matematika sederhana yang diajarkan pada jenjang SD dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan siswa. Jadi bukan hanya keterampilan kognitifnya saja, tetapi bukan hanya kemampuan kognitifnya saja, tetapi sikap dan keterampilannya juga perlu menjadi perhatian.
Nah, ini. Oke, apa sih tujuan matematika diajarkan di sekolah dasar? Nah, ini kalau menurut Kemendikbud tahun 2016, berdasarkan kurikulum 2013, tujuan pembelajaran matematika pada jenjang SD atau MI utamanya adalah agar peserta didik mengenal angka-angka sederhana, operasi hitung, pengukuran, dan bidang yang terangkum dalam 3 bagian, yaitu aljabar sederhana, geometri, dan statistika, seperti yang sudah dipaparkan tadi. Selain itu, pembelajaran matematika juga memiliki beberapa tujuan yang lebih kompleks. Nah, untuk selanjutnya tujuan ini kita bedakan ke dalam kurikulumnya. Kalau di kurikulum 2013 itu tujuannya bagaimana, kalau di kurikulum Merdeka tujuannya bagaimana. Silahkan di next. Ya, ini bisa disimak di depan atau di layar. Sebelah kiri merupakan tujuan matematika di kurikulum 2013. Yang sebelah kanan merupakan tujuan matematika di kurikulum Merdeka. Ini khusus di sekolah dasar. Untuk tujuan di kurikulum 2013-nya ada 5. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan high order thinking skill. Oke, kalau biasanya kita masih memberikan soal-soal yang C1 sampai C3, berarti itu kita belum berhasil untuk meningkatkan keterampilan HOTS-nya, karena yang kita berikan masih berupa LOTS atau low. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara sistematis. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan ide dan gagasan. Oke, jadi matematika juga bukan cuma hitungan, tetapi dituntut juga untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat dan gagasan. Kemudian tujuan yang kelima, mengembangkan karakter peserta didik. Itu kalau dari kurikulum 2013. Selanjutnya, dari kurikulum Merdeka, tujuannya adalah berkaitan dengan pemahaman matematis dan kecakapan prosedural siswa. Nah, memahami materi pembelajaran matematika yang berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis, dan mengaplikasikannya secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis. Kemudian yang kedua, penalaran dan pembuktian matematis. Nah, di sini menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, dan menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, pemecahan masalah matematis. Nah, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalahnya dulu, kemudian merancang model matematisnya, menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh. Ini biasanya kalau kita mengerjakan soal cerita, kan kita harus tahu dulu masalahnya apa, yang sudah diketahui apa, yang akan dicari apa. Kemudian yang keempat, komunikasi dan representasi matematis. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis. Kemudian yang kelima ada koneksi matematis, yaitu mengaitkan materi pembelajaran matematika yang berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis pada suatu bidang kajian. Bisa lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam, mohon maaf itu ada typo, seharusnya disposisi matematis. Nah, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, tangguh, ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Keenam tujuan tadi itu disampaikan oleh Mendikbudristek. Dapat disimpulkan bahwasanya matematika bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan pola maupun cara berpikir yang
sistematis, logis, kritis, kreatif, dan konsisten untuk menghadapi materi-materi matematika pada tingkat lanjut. Menggunakan konsep matematika untuk memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari serta mengembangkan sikap kegunaan matematika tersebut. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Mas Fatur. Nah, tadi sudah disampaikan tentang apa itu kurikulum, perbedaan yang signifikan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kami mengangkat satu contoh. Ini materi kelas 4. Kita bisa lihat di atas bahwa kurikulum K13 itu materinya yaitu ada pecahan, yang kedua faktor dan kelipatan bilangan, yang ketiga bilangan prima, FPB KPK, pengukuran berat dan panjang, segi banyak, persegi panjang, segitiga, pangkat 2 dan akar pangkat 2. Terus hubungan antar garis, diagram batang dan sudut. Sedangkan pada kurikulum Merdeka kelas 4 ini kan termasuk pada fase B yang dimana membahas tentang bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya, perbedaan materi pada kelas 4 yang ada di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Demikian presentase kelompok 1 untuk saat ini. Mungkin banyak kurangnya dikarenakan keterbatasan oleh waktu. Kami dari kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya jika banyak mengalami kesalahan. Nah, baiklah, kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Berhubung karena waktunya masih ada, kita buka satu termin aja yang terdiri dari 3 pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum tanya terkait dengan penilaian matematika, itu nanti juga Oh, Mas, itunya jangan di-mute. Oke, mohon maaf sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kami sampaikan dulu batasannya. Yang kami bahas masih terbatas pada kurikulum dan matematikanya. Kami belum membahas mengenai bagaimana penilaiannya dan seterusnya dan lain sebagainya. Untuk penilaian nanti akan dibahas oleh kelompok kedua ya, bukan oleh kelompok pertama. Oke, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya dilanjutkan. ya di teman-teman yang di kelas ada saudara Jihad, kepadanya saya persilahkan.
Ibu Yuliana. Ya, baik, itulah tadi pertanyaan dari saudara Jihad, yang dimana tadi pertanyaannya tentang bagaimana pendapat saudara-saudara pemateri terkait dengan kurikulum ke-13 dan Kurmer ini, terus bagaimana nanti solusinya yang bisa diberikan ke pemerintah. Saya berikan. Begitu pertanyaannya? Gitu. Oke, Yes. baik. Baik. Ditampung dulu. Ditampung dulu ya. Terus yang di Zoom, Karena di sini dulu. Batasi dulu di sini dulu di sana dulu, biar di sini dibuka tuh dulu. ya berhubung karena di kelas juga banyak yang mau bertanya, terus di Zoom juga banyak yang mau bertanya, jadi kita batasi untuk yang di kelas 2, terus yang di Zoom 1 orang. Yang di Zoom, Feni, Mbak Feni, silahkan bertanya. Baik, terima kasih Mbak Dila. Saya ingin bertanya yang berkaitan dengan kurikulum. Nah, tadi Mbak Dila udah menjelaskan bahwa setiap pergantian Menteri Pendidikan itu pasti ada yang namanya juga pergantian kurikulum belajar ya. Nah, pertanyaannya Mbak Dila, kira-kira bagaimana ketika di setiap pergantian Menteri Pendidikan ini juga kan pergantian kurikulum, kemungkinan besar sebelum masa pergantian, misalnya dari Menteri Pendidikan yang satu terus berakhir masa pendidikannya juga kan otomatis itu kurikulumnya kan belum menyesuaikan dengan peserta didiknya. Kira-kira dengan pergantian kurikulum ini apakah memberikan dampak positif ke siswa itu sendiri ataupun sebaliknya? Seperti itu Mbak Dila. Terima kasih. Pendapat kita. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Feni yang tadi. Saya konfirmasi kembali pertanyaannya Mbak Feni tentang pergantian Menteri Pendidikan akan berubah pula kurikulum. Nah, kemungkinan besar pergantian kurikulum apakah memberikan dampak positif atau sebaliknya? Gitu Mbak Feni? Iya Mbak Ya. Dila. Baik, kami tampung dulu ya Mbak Feni. Terima kasih. Terus saya persilahkan kepada duluan dia Pak Marwan untuk menyampaikan. Oh iya, tadi. Kalau misalnya Nasdem, kita kan Nasdem kedepannya jadi seorang guru ya. Iya, Jadi guru kan. iya, Pertanyaan saya, enggak sih. Sebenarnya dalam diri kita pribadi itu setuju nggak sebenarnya kurikulum itu berubah-ubah? setuju. Dan Nanti dong. tambah. Itu ada wes. Oke. Ya, setuju enggak? Diri pribadi kan? Iya, diri Itu saya nanti kita diri pribadi. Ya alasanmu apa? Ya, baiklah. Tadi pertanyaan dari Pak Marwan terkait dengan bagaimana sih Verifikasi. Iya, respon-respon atau pendapat pemateri terkait dengan perganti-ganti perubahan kurikulum ini, setuju atau enggak? Terima kasih teman-teman. Berikan waktu sejenak kelompok 1 untuk merenung, berenggut. 3 ya tadi. Ya udah 3.
Baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Ini pertanyaan saudara saudara Salimul Jihad akan dicoba jawab oleh Mas Fatur. Pada Mas Fatur, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Jihad tadi. Bagaimana pandangan terkait dengan kurikulum yang berubah gitu ya? Anggapan kalau ganti menteri, ganti kurikulum juga tadi. Itu Mas Jihad apa siapa tadi yang bertanya? Itu Pak itu. Oh, itu Yang di grup, yang di grup. Sorry Mas. Kemudian Kurmer yang berfokus pada materi esensial. Mbak Feni nggak ada. Itu yang ditanyakan terkait yang Kurmer dengan apa? Materi esensial ya. Materi esensial disedianya pada perangkat adat, Ya. pembelajaran berbasis proyek gitu Mas. Ya. Terus yang kedua itu solusi buat pemerintah Indonesia memakai agung pendidikan. Oh, berarti arahnya bagaimana untuk daerah-daerah yang masih terbatas sarana prasarananya gitu ya. Karena apa ya? Bekalnya itu belum setara, ya kan? Ya, fasilitas sarana dan prasarananya. Oke. Apakah nantinya kurikulum ini jadi memberatkan ke sana? Oke. Jadi begini. Pandangan terkait kurikulum yang pertama, pandangan terkait kurikulum yang berubah. Oke, kami sepakat bahwasanya mengikuti perkembangan zaman, maka ada baiknya sebuah kurikulum itu diupdate. Bisa dengan ditambahkan sebagian kecil, atau bisa juga dengan dirombak secara total. Oke, kalau dari perubahan ke kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka, itu perubahannya cukup besar, makanya dirombak sekalian. Itu kan. Tetapi tujuannya masih tetap sama, untuk mengembangkan karakter-karakter siswa yang banyak itu tadi yang telah kami sampaikan. Nah, kemudian di kurikulum Merdeka ini kan materinya yang diberikan kepada siswa mencangkup materi yang esensial. Itu tentunya memudahkan kita sebagai guru dalam membelajarkan matematika ini khususnya. Kalau dulu kita mengajar kejar-kejaran sama waktu. Betul nggak Bapak Ibu yang sudah mengajar di kelas? Terutama matematika, ya kan? Penalaran dasarnya untuk kita mengajarkan kepada siswa, penalaran dasar aja kadang lama sekali, membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi materinya semakin ke sana semakin kompleks, semakin sulit, semakin ke sana semakin ke sini. Ya. Jika itu dituntut untuk semua materinya itu diajarkan, itu akan sangat memberatkan kita sebagai guru dan menjadi beban juga untuk siswa, karena yang dasar aja mereka belum paham nih, kok kita kasih yang kompleks dan harus selesai, waktunya itu tidak mencukupi. Nah, maka dari itu di kurikulum Merdeka ini yang diharuskan untuk disampaikan adalah materi-materi yang esensial, yang itu bisa diaplikasikan ke materi-materi yang lain. Ya, kayak misalnya pecahan, bilangan, itu bisa nanti yang dimuat ada pecahan, faktorisasi, bilangan prima. Itu nanti di dalamnya juga ada itu. Cuman tidak sekompleks ketika materinya ada di kurikulum 2013. Kira-kira begitu Mas Yad. Oh ya, dan untuk mengajarkannya itu sebenarnya tinggal bagaimana guru tersebut menyusun strateginya. Kalau kita mengajar di tempat yang sarana prasarananya terbatas, teknologinya terbatas, kita bisa gunakan pembelajaran yang berbasis kontekstual, di mana itu bisa sekalian meningkatkan kearifan lokal. Kita bisa mengangkat kearifan lokal. Misal, Mas Jihad ini tinggal di daerah
Di Lombok itu pegunungan atau pantai, Mas Yad? Karena ada gunung, karena ada pantai. Tempatnya Mas Yad. Kalau saya di kotanya sih. Oke. Kalau di kota, untuk siswa di kota, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar misalnya gedung, ya kan? Misalnya luas gedung Sarinah, kalau di Jakarta gitu luas gedung Sarinah dengan panjang sekian dan lebar sekian. Orang yang tinggal di daerah tersebut tahu, terbayang, oh gedung Sarinah itu loh yang di sana, bentuknya seperti ini loh. Tapi ketika pertanyaan tersebut kita bawa ke siswa yang tinggal di pegunungan atau di daerah pesisir pantai, gedung itu seperti apa sih? Kan mereka nggak punya bayangan. Kecuali kalau kita menampilkan dengan bantuan teknologi. Misal kita bisa tampilkan gambar, bisa tampilkan video. Nah, untuk mensiasati hal tersebut, kan tadi masalahnya yang ingin kita berikan adalah luas. Ya kan? Nah, kalau untuk di daerah pegunungan, bisa kita ganti soalnya. Luas perkebunan, luas areal persawahan, kan bisa. Mereka terbayang, oh sawah itu di sana, panjangnya sekian, lebarnya sekian, maka luasnya sekian. Kalau di pantai itu biasanya apa? Oh ya, tambak. Ya, luas sebuah tambak itu dengan panjang sekian, lebar sekian. Siswa terbayang tambak itu seperti apa, ya kan? Tetapi kalau kita tanyakannya gedung, tanyakannya landasan udara, oh siswa nggak tahu, nggak terbayang. Itu akan apa ya? Menghambat untuk siswanya. Nah, solusi bisa kita siasati dengan teknologi. Kalau kita ada fasilitasnya, kalau tidak ada, kita siasati dengan pembelajaran yang kontekstual, ya, yang ada di daerah mereka, di daerah masing-masing. Kami rasa itu mungkin ada tambahan atau ada sanggahan dari Mas Jihad. Masih Mas Fatur. Oke, mungkin dari teman-teman di kelas ataupun di ruang Zoom ada yang ingin menambahkan, boleh? Ya, Ya, Bu Yuli. ya. Terima kasih kesempatannya. Banyak sekali ya para guru, bukan hanya para guru, bahkan para orang penting yang menolak gitu ya kehadiran kurikulum merdeka. Karena katanya masih terlalu dini, kurikulum 13 ini baru juga bisa diterapkan. Sedangkan itu ya kan. Nah, memang menerima sebuah perubahan itu tidak mudah. Orang sebelum menikah kemudian menikah saja, ya kan? Berubah itu memang tidak mudah. Memang seperti itu. Ketika KTSP pindah ke 13 juga begitu, tidak langsung serta-merta diterima. Nah, namun demikian, memang kemarin kan kita ada pandemi yang tidak diduga sehingga terjadilah learning loss, yang anak kita banyak tidak capai sesuai target begitu. Ada banyak kelas 4, kelas 5 masih ada juga yang tidak bisa baca ternyata. Nah, untuk menyikapi itu, maka adalah kebijakan waktu itu prototipe ya disebut awalnya. Nah, sebetulnya itu tidak menyulitkan guru kalau kita terima dengan lapang dada. Ketika kita mau belajar, pasti kita dulu itu memang belajar sepanjang hayat, memang itulah tugas kita karena kita ini ujung tombak peradaban, sehingga kita harus kita harus belajar terus menerus begitu. Ketika ada perubahan, bagaimana kita mau mempengaruhi murid kita untuk terus menerima perubahan, terus belajar. Ketika kita gurunya aja menolak itu, begitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika kita tidak ada fasilitas untuk mendukung itu, begitu ya. Misal kita jangan coba kita latihan untuk berpikir berbasis aset, begitu ya. Tidak berpikir defisit aset. Kita tidak misalnya. Kita saat ini tidak ada dosen misalnya kan, dosennya ada tugas di luar. Nah, kita pikir bisa bapaknya coba pakai Zoom, artinya kita tidak
tidak serta-merta kita berarti kita tidak bisa kuliah hari ini. Nah, artinya pasti banyak cara ketika kita menerima keadaan itu dan kita pikirkan sejak apa saat ini. Misal, ketika kita belajar ini waktu itu saya mencoba ya di kelas saya materi misalnya revolusi dan rotasi bumi ya waktu itu. Saya di satu sekolah kami itu cuma satu fokus. Infokusnya cuma 1,9 dan saya tidak mungkin juga saya terus ya pakai itu kan. Nah, artinya kita harus gantian. Sementara rotasi dan revolusi bumi itu kalau kita jelaskan cuma pakai abstrak, karena itu sulit untuk memahami itu. Nah, saya berpikir bagaimana supaya anak-anak tetap bisa memahami. Akhirnya saya ajak keluar kelas, kita buat lingkaran. Nah, anak-anak nanti kalau rotasi, nah kita kasih dulu konsep awal sedikit. Kalau rotasi itu bumi berputar pada porosnya, artinya nanti kan ya begini-begini di badan kalian sendiri. Kalau ibu bilang rotasi, kalian putar di badan. Kalau ibu bilang revolusi, kalian keliling ke ibu, karena ibu matahari begitu. Nah, ketika kita ajarkan dengan sedemikian rupa, kita berpikir apa yang bisa kira-kira anak kita pahami, maka sedikit banyaknya akan mulai paham, walaupun ada saja walau kita sudah berupaya begitu, ada saja murid yang kita tanya, nah rotasi tadi apa? Nggak tahu Bu. Nah ada, pasti ada, tidak mungkin. Ya, itu tadi lagi-lagi yang penting tugas kita sudah kita lakukan secara maksimal, melayani dengan fasilitas yang ada. Nah misalnya kita pelajarannya matematika. Ketika di sekitar kita hanya ada batang-batang pisang gitu ya, batang pisang, kita daun-daun pisang, kita gunting-gunting jadi bangun datar begitu ya. Anak-anak kan lebih bermakna. Ketika kita membuat pembelajaran bermakna, kita akan terkenang sepanjang masa. Ingatlah dulu guru kita ada yang ngajarnya agak aneh gitu ya, terus aneh memang. Saya di sekolah itu guru yang aneh. Iya, karena suka coba-coba. Kadang sudah ingat gitu ya. Begitu. Maksud saya, jadi mulailah kan kita di ruangan ini adalah ujung tombak peradaban negeri kita. Kita mencoba menerima keadaan, mau tidak kecil gitu ya. Kita terima dulu, kemudian kita pelajari. Dan bagaimana orang K13 saja paham ini di daerah pedalaman. Kalau dulu kita pilih kota, ikut pelatihan dari ya harus dari dinas yang mengadakan, harus dari ini. Sekarang tidak. Ketika guru pada niat, nanti malam pun ada pelatihan yang bisa kita ikuti kan begitu. Melalui platform Merdeka Mengajar, saat ini kan ada perangkat-perangkat yang bisa diikuti. Dan tidak hanya itu, dari YouTube misalnya ya. Saya juga pernah mengajar di daerah 3T. 6 bulan itu tidak tanpa internet. Nah, ketika di kota kita pelajari untuk isi otak kita dulu minimal kan. Nanti kalau kita udah ada isi di desa kan kita manfaatkan, ada kerang-kerang, ada pasir, ada apa yang di sekitar kita, itulah yang kita manfaatkan. Itu Mas Yan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya kita praktik yang di dunia di depan mereka. Yes. Kalau praktik dengan matahari, kita makan diri sendiri. No. Ya, terserah. Ya baik, itulah tadi penyampaian pendapat-pendapat dari teman-teman. Saya kira cukup karena waktu tidak mungkin kan ya. Kami beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Mbak Nisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mencoba untuk mewakili kelompok untuk menjawab pertanyaan yang kedua dan ketiga karena hampir mirip. Nanti jika teman kelompok dan teman-teman ingin menambahkan bisa ditambahkan. Di sini untuk pertanyaan dari Kak Vini yaitu pergantian Menteri Pendidikan akan merubah kurikulum. Jadi statement ini adalah suatu bentuk asumsi atau yang biasa kita dengar kalau misalnya ganti menteri pasti ganti kurikulum, ganti presiden pasti ganti kurikulum. Nah, jadi itu hanya sebuah asumsi atau terbiasa yang kita dengar seperti itu. Nah, untuk pergantian kurikulum ini apakah memberikan dampak positif atau sebaliknya? Dan ini juga menyambung pertanyaan dari Pak Marwan terkait setuju tidaknya
atas perubahan tersebut yang mungkin teman-teman kelompok saya coba wakilkan. Kalau dalam perubahan kurikulum seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Fatur tadi, kami sepakat untuk menyetujui akan adanya perubahan kurikulum. Karena jika kurikulum ini tidak diupdate atau tidak dirubah sesuai dengan keadaan zaman, untuk capaiannya atau untuk kurikulum ini kan ada sebuah bentuk kayak seperti tujuan untuk melakukan apa kegiatan yang akan dilakukan itu fokusnya ya dari kurikulum ini. Nah, untuk saat ini menghadapi abad ke-21 itu udah berkembang dari 4C ke 6C, yaitu 6C itu terdiri dari karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Jika kita tidak usah terlalu jauh untuk lari ke kurikulum 1957 dan kawan-kawannya, mungkin kita bisa lihat dari kurikulum KTSP. Kalau dari KTSP itu sepertinya lebih terfokus pada kognitif. Jadi angka, penilaian, fokusnya hanya menghabiskan buku, materi tersampaikan, nilainya ada. Bahkan biasanya mungkin ada beberapa guru yang menghadirkan pengayaan remedial itu mungkin biasanya di ujian akhir aja, tidak dalam kesehariannya. Nah, jika kurikulum ini tetap digunakan mungkin hingga saat ini, capaiannya itu akan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Jadi adanya kajian terkait kurikulum ini kami setuju karena melihat dari negara-negara yang sudah maju dan dilihat dengan kondisi peserta didiknya yang sudah semakin berkembang. Kalau misalnya kita masih memberikan konsep atau memberikan angka, itu pun mereka sudah bisa mengaksesnya sendiri dengan gadgetnya mereka. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Yuliana tadi terkait pembelajaran yang bermakna, ketika peserta itu kita semua sebagai guru nantinya harus memberikan pengalaman atau pembelajaran bermakna agar nantinya akan teringat terus atau bahkan bisa diterapkan jika memang pertanyaan yang terakhir yaitu untuk kedepannya kita menjadi guru, sebenarnya dalam diri pribadi kita apakah setuju atau tidak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setuju, tapi memang PR kita bersama menghadapi perubahan itu tidak mudah. Seperti itu. Kalau dari saya, mungkin teman kelompok ada yang mau menambahkan terlebih dahulu? Mbak mau? Mungkin saya izin menambahkan mengenai pertanyaan Mbak Feni sama Mbak Marwan. Mas Marwan kan udah saling berkaitan. Kalau saya pribadi juga setuju, karena kan memang dari K13 yang paling dekat sama kurikulum Merdeka kan memang banyak perubahan-perubahan terjadi, walaupun sebenarnya saya pribadi belum pernah membuat ataupun membuat RPP K13 juga belum, RPP kurikulum Merdeka, dan saya juga belum pernah terjun langsung untuk mengajar kalau di kurikulum Merdeka. Tetapi kemarin saya pernah observasi di satu sekolah, gurunya membahas tentang kurikulum Merdeka, itu gurunya merasa senang. Kenapa merasa senang dibandingin K13? Karena menurut gurunya pribadi, itu dia lebih bisa berkembang. Contohnya, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan biasanya kalau di sebelumnya, kata beliau, untuk kurikulum K13, itu materi pembelajaran berfokus pada yang dikasih dari pemerintah. Sedangkan di kurikulum Merdeka, mereka bisa mengembangin materi pembelajaran sendiri. Contohnya kayak yang tadi Mas Fatur katakan, apabila kita dekat dengan lingkungan kita, kalau di bukunya membahas tentang pantai, tapi di dekat kita ada sawah, mungkin pantainya bisa diganti dengan sawah. Terima kasih. Ya, jadi itulah tadi jawaban-jawaban atas pendapat teman-teman ini terkait dengan pertanyaan Mas Marwan sama Mbak Feni. Ya, masih ada sedikit waktu ini. Kalau ada yang ingin menambahkan dari teman-teman kelas, mungkin Bapaknya nggak mau ngomong. itu Mbak Gea. Mau menambahkan atau nanti? Mbak Gea mau menambahkan atau mau bertanya ini?
Mau menambahkan aja, Mbak. Oh iya. Ini menurut apa Silakan, ya? Mbak. Di apa namanya? Di kampung saya, karena kebanyakan di sana tuh guru senior ya, guru senior yang udah mungkin beberapa tahun lagi bakal pensiun ya. Nah, di sana tuh ternyata banyak kontranya dari mereka untuk perubahan kurikulum. Karena sulit sekali untuk mereka menyesuaikan kembali ya. Tidak seperti kita yang di usia muda ini, dengan menambah pengetahuan tuh otak kita masih mudah mencerna ya pengetahuan baru yang kita ketahui. Nah, kalau untuk pribadi saya sendiri sih, kalau untuk perubahan kurikulum ini belum agak gimana ya, karena belum terlalu setuju gitu, tapi bukan berarti tidak menyetujui gitu. Tapi apalah daya kan kita kan hanya sebagai calon pendidik mengikuti arus dari pemerintah. Karena menurut saya ketika negara lain tuh sudah berlomba-lomba dalam membuat mesin segala macam dan kita tuh masih berkutat dari dalam dunia apa kurikulum ya. Itu saja sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih atas tanggapan dari Saudari Gea. Nah, Terus dibalikin ke Pak Yu. karena keterbatasan waktu, jadi termin kita tutup. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman berikan. Saya kembalikan ke Bapak. Mbak yang jawab. Ada di Baik, Pak. Ini diskusi telah selesai. Mungkin dari Bapak ada penguatan buat kami, kelompok-kelompok penyaji. Oke, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Mohon maaf, ini sinyalnya putus-putus karena saya ada di bawah kaki gunung ya. Jadi mungkin nanti sinyalnya putus-putus dan mau hujan juga. Mohon maaf, jadi baru bergabung karena baru selesai membantu teman-teman di SD Sleman berkaitan dengan persiapan ujian tengah semester. Ujian akhir atau ujian tengah semester ya? Tengah semester ya. Oke, terima kasih ya. Usahakan nanti sharingnya sebelum diskusi dimulai, sehingga saya juga perlu belajar mengenai apa yang Anda bicarakan di kelas ya. Kalau saya terdengar toh? Kok mukanya muka Maaf, Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. sekarang putus-putus? Masih putus-putus? Sudah enggak, Pak? Oke, pertama tampilan apa ya? Tampilan apa yang Mbak sajikan bagus ya. PPT-nya bagus. Ini secara administratif ya. Jadi bagus dan beberapa
Mbak mampu menganalisis perbedaan kurikulum yang sedang kita terapkan ya, yaitu kurikulum 2013 dan Merdeka. Nah, tapi perlu kita tekankan di sini berkaitan dengan tujuan matematika ya dalam kurikulum itu ya. Nah, ini putus-putus lagi ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Bapak, kami masih menyimak. Oke, di sana sudah dijelaskan oleh teman-teman penyaji. Di situ mengatakan bahwa matematika itu bertujuan agar peserta didik mengenal apa itu ya, angka-angka sederhana, operasi hitung, pengukuran, bidang yang terangkum dalam 3 bagian. Ya, yang disebutkan di PPT itu ya. Tapi bedanya di sini, perhatikan Bapak Ibu, di slide berapa ini berarti ya? 18. Nah, di slide 18 ini kira-kira apa yang signifikan berbeda Bapak Ibu di apa namanya di tujuan matematika sekolah dasar ini? Termasuk Mbak dan Mas penyaji ini tadi. Apa yang paling signifikan berbeda dari tujuan diajarkan matematika dalam kurikulum ini? Kalau tidak dengar suara saya, mohon disampaikan ya. Yang signifikan salah satunya di itu, Pak, hasil belajar yang tinggi pada kurikulum 2013. Itu kalau di Kurmer tidak terlalu dituntut, tetapi lebih ke pemecahan masalah kalau di kurikulum Merdeka. Bukan sekedar nilai yang tinggi. Ya, oke, betul. Salah satunya adalah itu ya, yaitu berkaitan dengan orientasi pada hasil. Nah, kalau yang kurikulum Merdeka itu orientasinya pada proses berpikir. Jadi, perhatikan Bapak Ibu, yang paling signifikan berbeda adalah ini. Ini, kemudian ini. Ya. Nah, kenapa yang karakter itu kok hilang? Nah, karakter itu kan umum ya. Karakter itu bisa sifatnya negatif, bisa positif. Karakter, misalkan karakter apa ya? Temperamental misalkan. Pernah mendengar ya, Bapak Ibu, karakter yang seperti itu? Jadi mengembangkan karakter yang seperti apa itu tidak jelas. Sehingga perlu itu dikaitkan dengan karakter yang berhubungan dengan apa ya, proses matematisasi yang dilakukan di sekolah, di kelas itu apa yang bisa dikembangkan, karakter kuat apa ya. Tentu saja yang pertama adalah karakter yang bersifat yang sudah terangkum ke masalah problem solving gitu. Kemudian yang spesifik lagi di sini itu tertulis di situ adalah disposisi matematis. Ya. Tahu disposisi matematis, meskipun di PPT saya itu disposisi ya. Kalau di sini sudah berganti disposisi ya. Apa itu disposisi, Bapak Ibu? Disposisi matematis apa?
Cara pandang Ya, cara pandang atas matematika, Pak, atau rasa ingin tahu terhadap matematika. ya. Boleh nanti kita sama-sama mencari tahu ya di penelitian-penelitian apa itu mathematical disposition. Nah, pemahaman saya, disposisi itu berkaitan dengan sikap positif ya. Sikap positif yang berkaitan dengan matematika. Bagaimana siswa itu mengakui keindahan matematika. Nah, di depan tadi menjelaskan tentang pola. Contoh Bapak Ibu, Anda di luar sana melihat pohon yang cantik, ya, warna-warni. Itu kenapa? Karena saya melihat pola di sana. Perlu diingat bahwa matematik is study about pattern. Ya. Jadi pola itu adalah salah satu ruang lingkup yang digaji dalam matematika. Jadi ketika Anda belajar tentang matematika, pasti Bapak Ibu belajar tentang pola. Bagaimana Anda bisa melihat seperti yang saya pernah sampaikan ke Anda, mana yang terlihat indah antara yang ini dengan yang ini. Ya. Pasti Anda akan menjawab ini ya, ini yang indah ya. Ya, karena ada pola yang terbentuk di sana. Anda bisa melihat tulisan itu bagus, tulisan tesis Anda itu bagus, itu karena ada pola yang tertata di sana. Ya. Halo? Halo, Mbak Asih, dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Ya, soalnya beberapa kali nge-freeze ya. Ini sampai jam berapa, teman-teman saya? 12.50 kalau tidak salah Pak. Nah, berarti sudah selesai ya. Aduh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya tuh lupa ya kalau jam 11 masuknya. Saya kira siang. Acara saya sudah selesai sebenarnya, tapi nggak mungkin saya muncul dengan 1 menit ya, karena saya di bawah. Mana ya, ini saya nggak tahu juga ya. Mangga atau apa ya, saya juga lupa nama desanya. Nah, baru pertama kali ini. Jadi intinya Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini memang dia menekankan pada proses yang untuk digunakan untuk menghadapi disruptif era ya. Jadi kemampuan problem solving ya ini digunakan untuk situasi-situasi yang tidak tertentu. Ya. Nah, komunikasi matematis itu adalah bagaimana Bapak Ibu menceritakan kepada orang lain atau menyampaikan informasi kepada orang lain dengan beragam representasi. Ya, ketika statistik bisa kita jabarkan sebagai aljabar, aritmatika kita representasikan sebagai statistik dan begitu seterusnya. Nah, itulah yang namanya representasi matematik. Bagaimana Bapak Ibu itu ada mengerti ini data,
data ini itu untuk apa, ya itu namanya statistical literasi atau data literasi gitu ya. Nah, makanya di situ disebut representasi matematis itu banyak hal ya, ada literasi data, literasi statistik, literasi matematik, computational thinking, untuk menghadapi ya pokoknya intinya Bapak Ibu sebagai problem solver kreatif, inovatif. Nah, tentu saja disposisi itu berguna untuk Bapak Ibu mengembangkan di atas. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya kira karena waktu juga terbatas, mohon maaf kalau di hari pertama mendampingi Ibu Bapak presentasi tidak maksimal. Semoga maksudnya tidak terulang lagi di masa mendatang. Kalaupun terulang, ya nanti ada informasi sebelumnya. Kalau ini tadi kan saya lost ya, maksudnya lupa. Maaf, mohon maaf ke kelompok yang sudah menyajikan ini ya, teman-teman tadi sudah sangat bagus secara teknis ya, itu bagus penyajiannya, estetik ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di situ matematika dalam kurikulumnya perlu Bapak Ibu tapi di situ Anda fokusnya ke kelas tinggi ya ini ya, atau kelas rendah ini? Saya hanya melihat kelas tinggi di sini. Nah, nggak dengar ya suara saya. Ya mungkin karena udah lapar kali ya. Suaranya Putus-putus. Oke, saya kira itu ya Mbak penyaji dan Mas penyaji. Mohon maaf. Terima kasih dan sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Saya keluar dulu ya.